Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel kelas Arduino. Oke, ini adalah video ketiga dari tutorial pembuatan jadwal sholat dengan media LCD untuk menampilkannya ya. Buat teman-teman yang baru melihat video ini terus ingin mencobanya, silahkan tonton video saya sebelumnya. Di video pertama itu ada video tentang cara memasangnya antar beberapa modul. Terus kemudian di video kedua itu ada penjelasan tentang cara memasukkan library jadwal sholatnya, dimana itu akan otomatis menghitung sendiri. Jadi teman-teman tidak perlu men-setting jika ada perubahan jadwal sholat, kecuali kalau ada perbedaan perhitungan ya. Oke, di video ini akan saya jelaskan mengenai softwarenya. Ada juga tambahan modul DF player untuk memutar file AMB3, dimana itu saya gunakan untuk menyalakan alarm sahur sama imsak. Terus juga di video ini saya jelaskan mengenai tambahan tombol, dimana tombol tersebut dipakai untuk setting waktu ya, dari jam, menit, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Jadi tidak perlu disetting di komputer, karena kan mungkin peralatannya kalau mungkin diaplikasikan tidak terus terhubung dengan komputer, harus lepas dari komputer. Nah, kemudian kalau ada jam yang tidak tepat akan sangat repot, harus nyambung komputer, dan itu akan lebih merepotkan lagi kalau orang yang menggunakan tidak paham sampai ke program Arduino-nya ya. Makanya di sini saya tambahkan tombol untuk memudahkan apabila perlu setting waktu. Oke, langsung saja kita masuk di penjelasan pemasangan hardware untuk yang DF playernya ya. Baik, ini adalah beberapa modul yang sudah saya pasang, sudah saya hubungkan. Untuk yang Arduino, kemudian LCD dan RTC masih sama seperti video sebelumnya. Kemudian di sini saya tambahkan modul DF player. Ini modul DF playernya ini. Kemudian saya tambahkan juga 3 buah tombol dan resistor, dan juga speaker ya. Terus kemudian untuk DF player sendiri saya hubungkan ke pin 2 dan pin 3. Jadi untuk yang pin 2 dan 3 ini jadi untuk pin 2 dan pin 3 ini saya hubungkan dengan DF player sebagai pengganti pin RX dan TX yang ada di pin 0 dan pin 1 ya. Kenapa saya pakai pin 2 dan 3? Karena biar nanti saat proses upload program atau script itu tidak harus cabut, karena biasanya kalau posisinya masih terpasang itu kadang seringnya uploadnya gagal. Jadi saya pasang di pin 2 dan 3, tapi dengan syaratnya harus menggunakan library software serial ya, karena kalau nggak pakai ya otomatis RTX nya itu yang 0 dan 1. Terus kemudian untuk tombolnya, ini tombolnya ada 3, 1 2 3. Yang ini saya hubungkan ke pin 4, yang ini ke pin 5, dan ini ke pin 6. Terus saya hubungkan juga dengan resistor, 3 buah resistor di sini. Terus ini saya buat pull up ya, pull up ini. Jadi kalau ditekan nanti dia akan mendapat inputan 0. Jadi saya pasang rangkaian pull up. Oke, ini tambahannya. Terus kemudian ada speaker ya. Untuk speaker ini bisa teman-teman lihat juga di datasheetnya DF player. Ini saya hubungkan satu yang L atau R ini ya. Ini kan bisa 2 speaker. Nah, ini saya pakai 1 speaker aja karena untuk menguji saja. Terus kemudian saya coba demokan ya. Ini saya hubungkan dengan powernya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ LCD-nya nyala. Terus kemudian tampilannya sama seperti video sebelumnya, akan menampilkan jam sekarang ya. Oke, itu berganti
menampilkan jadwal sholat, dan di sini saya tampilkan juga imsak. Nah, karena kebetulan ini bulan puasa pas sekali, jadi biar bisa menampilkan waktu imsak juga. Terus kemudian saya fungsikan sekarang untuk yang tombol yang sebelah sini. Jadi yang tombol sebelah sini itu untuk setting waktu ya, antara jam, menit, tanggal, bulan, dan tahun. Ini kalau saya tekan, nah akan masuk ke menu setting. Nah, setting ini setting jam. Terus kemudian yang dua tombol ini untuk menaikkan atau menurunkan jamnya ya. Ini contohnya yang ini saya tekan yang tengah. Nah, itu akan menambahkan nilai, kalau yang sebelah sini akan mengurangi. Nah, kalau jam ini setelah 23 kembali ke 00 ya, atau jam 12 malam. Nah, begitu juga kalau mundur juga sama. Nah, misalnya saya setting ke jam 9 malam. Terus kalau udah ya, jadi untuk setting menit yang ini saya tekan lagi, nanti akan berganti ke pengaturan menit. Nah, itu menit ya, jadi berganti ke pengaturan menit. Ini kalau saya tekan, maka yang berubah di menitnya. Oke, itu. Terus kemudian saya setting, misalnya ini kalau saya tambahkan sampai, kalau tadi kan maksimal 23 terus 00 ya, kalau yang menit beda lagi. Kalau yang menit ini setelah 59 dia akan kembali ke 00. Nah, ini kalau saya kembali juga 59 jam 21 lebih 5 menit misalnya. Nah, terus kemudian saya tekan tombol yang sebelah sini lagi, saya tekan, nah masuk ke pengaturan tanggal. Kita bisa setting tanggal di sini, misalnya tanggal 26. Terus kemudian untuk berganti ke pengaturan bulan, tekan lagi yang sini. Ya, ini yang bulan ya. Ya, jadi tombol naik turun ini akan berubah sesuai kondisinya yang disetting apa. Dengan fungsi yang sama untuk menaikkan dan menurunkan nilai. Untuk yang bulan ini tentu saja berbeda, maksimal 12. Nanti kalau udah 12, 1, kalau dikurangi 12 lagi. Misalnya saya setting ke bulan 3, terus tahunnya sekarang saya tekan lagi di sini. Nah, ini tahunnya. Ini tahun, misalnya tahun 2023 ya. Oke, nah setelah settingan selesai tahunnya, maka untuk menyimpannya bagaimana? Tekan saja yang ini lagi, ditekan, maka semua settingan waktu dan tanggal ini akan tersimpan ya, 21 lebih 05. Itu untuk pengaturan waktu ya. Terus kemudian sekarang saya akan mencoba mensimulasikan untuk waktu sahur, jadi biar bisa menyala. Jadi di programnya alarm sahur itu saya setting mulai jam 3 lebih 10 menit ya. Jadi misalnya jamnya belum jam 3 lebih 10, maka alarm sahurnya tidak akan berbunyi. Dan kemudian alarm sahur ini akan menyala setiap 3 menit sekali. Di skripnya saya buat seperti itu. Nanti teman-teman bisa merubahnya, barangkali mau mencoba, yang diinginkan mau berapa menit. Oke, jadi yang pertama saya masuk ke settingan dulu, saya rubah jamnya, saya setting ke jam 3 pagi. Nah, kemudian untuk menitnya saya rubah, itu kan alarmnya saya buat mulai jam 3.10, saya buat misalnya jam 3.15, tanggalnya masih sama,
sama. Terus kemudian tahunnya juga sama ya. Oke, kita tunggu. Di dalamnya ada proses counter ya, jadi nggak langsung bunyi. Pas counter 3 menit itu nanti baru alarm sahurnya diaktifkan. Baik, kita tunggu sampai proses menghitungnya selesai, nanti otomatis akan berbunyi sahur. Ya, ini ya, jadi alarmnya sudah berbunyi. Oke, nah nanti setelah 3 menit lagi alarm ini akan berbunyi lagi. Nah, misalnya mau diaplikasikan di masjid atau musola ya, nanti teman-teman bisa menghubungkan yang ke speaker ini diganti ke power amplifier ya, untuk pengeras suara. Terus kemudian saya akan mencoba yang waktu imsak ya. Waktu imsak itu kan jam 4 lebih 19 kalau dilihat di jamnya ya. 4 lebih 19, saya akan mencoba setting jamnya biar cepet. Jam 4 lebih 19, ini saya pakai yang 4.18 dulu biar sambil menunggu. Oke, tunggu, nanti setelah jam 4 lebih 19 alarm imsaknya akan berbunyi. Oke, itu adalah alarm untuk imsak ya. Selama jam 4.19 ya alarmnya akan berbunyi. Nanti kalau sudah lewat alarmnya akan berhenti. Termasuk juga alarm untuk sahur setelah melewati imsak, otomatis alarm sahur tersebut tidak akan lagi berbunyi. Berbunyinya nanti kalau jam 3 lebih 10 menit ya. Nanti saya jelaskan di bagian softwarenya, pengaturannya, barangkali teman-teman mau dirubah ke jam yang lain. Nah, untuk sementara ini memang untuk alarm sahurnya belum saya masukkan di pengaturan, ditampilkan di LCD-nya ya, biar bisa diganti-ganti, masih pengaturan jam dan tanggal saja. Baik, kita masuk di bagian programnya ya. Jadi programnya masih sama tapi ada penambahan. Tapi ya berarti nggak sama ya, Bang. Oke, jadi untuk programnya di sini saya menambahkan 2 library software serial. Jadi software serial ini library yang nanti digunakan untuk merubah pin selain 0 dan 1. Kan teman-teman tahu sendiri ya, pin 0 dan 1 itu kan pin RX sama TX ya. Jadi merubah pin selain 0 dan 1 menjadi pin RX dan TX untuk komunikasi serial. Lah, kenapa kok nggak pakai pin 0 dan 1 aja? Kenapa harus pin yang lain? Karena biasanya kalau saya hubungkan modul di pin 0 dan 1 itu akan mengganggu ketika proses uploading program ke Arduino. Makanya saya pakai pin yang selain 0 dan 1. Jadi saya pakai tambahan library software serial ini. Terus yang kedua ada DF Player. Ini adalah library yang nanti digunakan oleh Arduino untuk membantu komunikasi antara Arduino dengan DF Player-nya untuk memutar lagu dan macam-macam. Terus kemudian di sini ada My Serial 3,2. Jadi ini untuk mendefinisikan ya, definisikan antara pin 3 dan 2 itu ya, pin 3 dan 2 ini
sebagai pin RX dan TX. Jadi nanti tiganya ini akan dihubungkan dengan pin yang di DF player, termasuk juga yang pin 2. RX ketemu TX dan TX ketemu RX. Terus selanjutnya ke bawah ini banyak sekali variabel-variabel ya. Mungkin tidak bisa saya jelaskan satu persatu, tapi teman-teman tinggal download saja script ini di library, sudah saya sediakan. Cuma jangan langsung dicoba ya, karena ada beberapa variabel yang saya kosongi sengaja biar teman-teman tahu fungsi dari nilai-nilai yang saya kosongi itu yang mungkin di kemudian hari ingin dikembangkan ke alat yang lain. Jadi tidak asal mencoba terus jadi tapi nggak paham maksudnya. Baik, selanjutnya masuk ke bawah terus ini ada time zone ya dan bujur lintang. Silakan teman-teman bisa lihat video saya yang kedua, di situ sudah saya jelaskan semuanya. Lagi ke bawah, terus ke bawah lagi. Nah, ini dia. Ini saya setting pin input 456. Ini pin yang nanti terhubung dengan 3 tombol yang dipakai untuk setting dan menaikkan atau menurunkan nilainya. Nilai apa? Nilai jam, nilai menit, nilai tanggal, nilai bulan, nilai tahun ya. Ya, itulah. Pokoknya itu ya. Oke, lanjut lagi ke bawah. Di sini ada milis. Jadi milis, teman-teman tahu milis enggak ya? Jadi milis itu dipakai untuk menunda waktu. Dipakainya untuk menunda waktu ya. Ya mungkin bisa dipakai untuk yang lain, saya kurang tahu. Tapi di sini saya pakai untuk menunda waktu. Loh, kok kenapa nggak pakai delay saja? Nah, ini untuk milis ini menunda waktu, tapi tidak semuanya tertunda semua ya. Jadi hanya job-job tertentu yang saya tunda, yang lainnya biar tetap jalan gitu. Kalau delay enggak, kalau delay ketika ada script delay 1000 misalnya ya, 1 detik atau 2 detik atau 3 detik, ya udah berhenti semuanya. Tapi kalau milis itu enggak. Jadi dia berhenti di job yang ingin dihentikan saja. Jadi enak kan? Ada yang dihentikan, ada yang jalan, ya layaknya komputer itu multitasking ya. Jadi tidak satu job saja. Itu alasan saya tidak menggunakan delay. Nah, teman-teman juga mungkin saya rekomendasikan menggunakan milis ya. Memang lebih simpel delay, tapi akan kesulitan nanti kalau teman-teman mengerjakan suatu project banyak, mengerjakan job Arduino-nya mengerjakan job yang banyak, tentu saja delay itu akan sangat mengganggu. Gitu ya. Makanya saya pakai milis di sini. Oke, lanjut lagi ke bawah. Di sini ada yang 180 ini ya nilai. Ada 180. Yang teman-teman nanti bisa dirubah-rubah. Nah, maksud dari 180 itu apa? Maksudnya adalah ketika jam alarm sahurnya sudah datang ya. Jadi nanti kan ada settingan untuk mengatur sahurnya itu mulainya jam berapa gitu. Nah, ketika sudah datang, maka si Arduino ini akan memerintahkan DF player untuk mengaktifkan, memutar sahur ya. 180 itu kan 180 detik. Nah, 180 detik itu berapa menit? Ya dibagi 60 kan 3 ya. Nah, silakan dihitung saja pakai kalkulator. Nah, teman-teman misalnya mau nyoba merubah menjadi 5 menit atau yang 1 jam ya, setiap 1 jam sekali ya silakan diubah aja ini angka ini. Itu ya. Nah, di dalamnya milis ini juga si Arduino akan mengecek jam sahurnya ya. Tentu saja di sini ada persyaratan alarm sahur itu diputar, itu ada. Nanti dijalankan di subprogram supply sahur ya. Terus kemudian ke bawah lagi ada supply imsak. Nah, ini subprogram yang saya gunakan untuk memutar imsak ketika jam imsak sudah datang. Tentunya ya tadi dengan persyaratan yang harus terpenuhi. Ada if-nya nanti ya. Nanti di paling bawah.
Terus lanjut, di sini ada cek tombol ya. Ada cek tombol di sini. Di cek tombol ini pin 4, yang mana pin 4 itu tombol yang saya pakai untuk merubah jam, menit, tanggal, bulan, dan tahun di setiap penekanannya ya. Misalnya ini penekanan pertama, dia akan menyeting jam ya, menyeting jam. Di setting jamnya, terus kalau ditekan lagi dia akan lanjut ke setting menit dengan tombol yang sama. Terus ditekan lagi nanti akan setting tanggal. Ditekan lagi nanti akan setting bulan. Ditekan lagi nanti akan setting tahun. Begitu ya. Nah, ketika ditekan lagi ya, maka dia akan menyimpan hasil settingannya, settingan jam, menit, bulan, tanggal, dan tahun sampai detik ya. Cuma di sini saya kasih 00. Dia akan menyimpan dengan perintah RTC adjust. Jadi RTC adjust ini fungsinya untuk menyimpan hasil settingan ke dalam modul RTC ya. Jadi hasil settingan ini tidak disimpan di Arduino itu tidak, tapi nyimpennya di RTC. Itu setelah penekanan yang terakhir. Oke, terus kemudian ada digital read pin 5 ini ya. Jadi pin 5 itu kan dua pin antara pin 5 dan 6 itu yang saya pakai untuk menaikkan dan menurunkan angkanya, baik di jam, menit, terus kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Dengan menggunakan variabel yang sama ya. Jadi saya mengkondisikan menunya. Jadi menunya itu yang aktif apa? Apakah setting menit? Kalau setting menit berarti angka yang naik dan turunkan itu ya berarti angka menit. Kalau jam ya berarti jam dengan variabel yang sama. Gitu ya. Ini mungkin cocoknya bukan angka naik ya, karena angka naik ini kadang diturunkan juga. Ya, nanti teman-teman dirubah saja sendiri ya. Yang angka naik ini. Oke, lanjut ke bawah terus ini ya. Ini fungsi yang sama, terus ke bawah yang 6. Nah, kalau yang 5 ini pin 5 kan untuk menaikkan ini ya. Di sini kan ada angka naik plus itu kan increment ya. Setiap ditekan dia akan nambah 1, tekan lagi nambah 1 dan seterusnya. Terus kemudian ketika pin 6 yang ditekan ya, ini kan tahunnya ditekan kan low, karena kan di rangkaian tombolnya itu saya pakai rangkaian pull up. Jadi kalau tidak ditekan dia akan 1, kalau ditekan dia akan 0. Terus ketika ditekan kan 0, dia akan mengurangi 1. Tergantung nilainya sedang berapa angka naiknya. Ya. Dan seterusnya ini ke bawah untuk jam, menit, tanggal, bulan, dan tahun ya. Oke, terus di sini fungsinya untuk menampilkan settingannya. Ketika ditekan, yang ditekan adalah menu aktif 1, penekanan pertama ya, maka yang ditampilkan adalah tampil setting jam. Ditekan lagi setting menit. Yang saya pisah-pisah menjadi beberapa subprogram di sini. Terus ke bawah lagi ada tampil jam sholat di sini. Ditampil jam sholat ya, ini untuk menampilkan jam sholat ditampilkan. Tergantung WS-nya berapa ya. Ini kan WS-nya ada macam-macam. Ini sudah saya jelaskan di video kedua, kenapa kok WS1, kenapa WS3, dan seterusnya. Silahkan dilihat saja di video yang kedua. Terus lanjut lagi ke bawah, jam sekarang ini fungsinya subprogram yang dipakai untuk menampilkan jam. Yang ditampilkan jam. Yang tanggalnya nggak saya tampilkan di sini, belum saya buat. Ya silahkan teman-teman nanti dikembangkan sendiri, ditambahkan untuk menampilkan tanggalnya ya. Oke, terus lanjut ke bawah. Waktu sholat ini sudah saya jelaskan di video kedua. Lanjut, terus cetak waktu sholat juga sudah saya jelaskan di video kedua. Lanjut ya, 2 digit juga lanjut sudah. Nah, ini subprogram yang mengapply memutar sahur ya, memutar sahur. Nah, di sini ada variabel yang teman-teman bisa dirubah ini ya, mulai dari alarm jam sahur dan alarm menit sahur. Jadi teman-teman itu mulai play sahurnya, alarm sahurnya itu mulai jam berapa ya. Misalnya masih jam 2 ya, nggak akan diputar itu sahur-sahurnya. Jadi diputarnya pada saat jam 3 lebih 10 menit. Nah, persyaratan atau pengondisiannya di sini. Jadi play sahur itu akan
akan diputar ketika melebihi dari waktu alarm sahur, dan akan diputar jika belum imsak. Jadi dua kondisi itu harus terpenuhi ya. Nah, diputarnya perintahnya adalah mp3 play dalam kurung 1. Kok ada satunya itu apa? Jadi 1 itu adalah urutan file pada micro SD yang dimasukkan ke DF playernya, di mana file yang nomor 1 itu adalah file sahur. Jadi tergantung teman-teman urutannya keberapa. Nah, ada syaratnya. Kok banyak syarat ya? Ya memang kayak gitu, dari library-nya disuruh seperti itu. Ya saya ikut aja ya. Ada persyaratannya. Jadi untuk menyimpan apa namanya? menyimpan file di dalam micro SD. Jadi ini ibaratkan micro SD ya, MP3 ini. Jadi teman-teman di micro SD itu harus membuat folder namanya MP3. Nggak boleh folder nama lain. Katanya seperti itu. Terus di dalamnya teman-teman dimasukkan file-file MP3 yang mau diputar. Terserah mau apa. Ya mungkin tidak diaplikasikan untuk sahur dan imsak. Bisa saja kan. Nah ini saya aplikasikan untuk sahur dan imsak. Nah ditulis angkanya harus seperti ini, 0001, 002. Jadi teman-teman harus ingat, 1 itu apa, 2 itu apa ya. Jangan sampai ketuker ya. Di situ di-apply angka 1. Nah, sedangkan di file itu ternyata yang dinamai angka 1 itu adalah imsak. Nanti orangnya bingung, loh kok udah imsak tiba-tiba. Nah kan gak lucu kan ya. Iya emang gak lucu sih. Oke, lanjut di subprogram selanjutnya ada supply imsak ya. Jadi supply imsak ini dipakai untuk memutar file mp3 imsak. Jadi alarm imsak itu akan diputar jika memenuhi persyaratan. Persyaratannya adalah jamnya dengan jam imsaknya, jam sekarang dengan jam imsaknya harus sama. Kalau nggak sama ya nggak akan diputar. Itu persyaratannya di sini ya, di if. Nah, terus kemudian mp3 play 4. 4 itu adalah file imsak urutan saya ya. Loh, tadi kan nggak ada urutan 4-nya ya di folder. Jadi yang 4 tadi, maaf yang 1, 2 tadi, itu hanya sampel ya. Jadi tergantung temennya urutan keberapa. Nah, kemudian di sini ada angkanya. Nah, ini teman-teman harus sesuaikan dengan durasi file mp3 teman-teman. Misalnya, sahurnya cuma 5 detik ya, ini nggak usah terlalu lama ya, dan juga tidak boleh terlalu pendek. Misalnya file mp3 itu durasinya 10 detik. Nah di sini ya jangan terus diisi 5, tapi harus di atas dari 10 detik ya, atau minimal sama. Kalau punya saya ini 30 detik, makanya saya isi 30. Oke, itu untuk yang supply imsak. Terus ini adalah subprogram yang tadi ya, untuk menampilkan settingan jam, menit, tanggal, bulan, terus tahun. Ini saya pisah-pisah biar nggak terlalu numpuk jadi satu, jadi bingung nanti kalau ada yang error. Oke, itu totalnya ada 518 baris kode. Yaitu untuk file penjelasan file programnya ya. Nah teman-teman kalau ada yang nggak jelas silakan bisa ditanyakan di komentar, nanti kalau sempat saya balas. Terus buat teman-teman yang baru lihat video ini jangan lupa subscribe biar saya lebih semangat untuk membuat video-video yang lain. Apa yang saya tahu nanti saya share ke teman-teman semua biar kita sama-sama saling belajar. Oke, itu video saya mengenai pembuatan jadwal sholat dengan alarmnya ya. Nah, silakan teman-teman bisa dicoba di rumah, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.